Pemirsa Ayu TV yang baik hati dan tidak sombong, semoga semuanya sehat selalu dan bahagia. Amin. Episode kali ini, kita akan membahas pembelian pesawat tempur Rafale yang sudah datang ke Indonesia. Kita akan membuka rahasia. Langkah strategis apa yang membuat Presiden Prabowo memutuskan membeli Rafale. Namun sebelumnya pemirsa Ayu TV mohon subscribe dan bantu share, agar tidak ketinggalan pembahasan tingkat dewa dari kami. Baiklah, kita buka fakta sejarahnya. Tahun 1970 Prancis bersama negara Eropa anggota NATO seperti Jerman, Spanyol, Italia sepakat mengembangkan pesawat tempur buatan bersama. Kebetulan saat itu Prancis memang sedang ingin membuat jet tempur baru untuk menggantikan Mirage, Jaguar, Super Étendard. Alih-alih membuat jet tempur bersama, Prancis memilih keluar karena tidak setuju konsep jet tempur yang hanya fokus superioritas udara. Hanya digunakan pertempuran udara ke udara. Prancis akhirnya memulai proyek sendiri, membuat pesawat tempur multirole. Sanggup digunakan banyak peran tempur. Sejak tahun 1985, pabrikan pesawat Dassault Rafale memulai proyek pembuatan pesawat tempur multiperan. Pesawat yang sanggup perang udara ke darat, bisa untuk intercept, operasi kapal induk, bahkan bisa melakukan serangan nuklir. Proyek ambisius Prancis itu diberi nama Avion de Combat Experimental, ACX. Rafale punya keunggulan dalam manuver kelincahannya. Jika Sukhoi Rusia terkenal dengan formasi Cobra, maka Rafale terkenal dengan kelincahannya. Uniknya, manuver lincah Rafale justru disebabkan sayapnya yang pendek, memunculkan ketidakstabilan yang dikembangkan menjadi kelebihan manuver udara. Rafale dikenal memiliki sayap Delta Canard, inovasi aerodinamis yang menggabungkan sayap Delta dan Canard aktif. Selain lincah, Rafale sanggup mendarat dan terbang di landasan pendek. Bahkan dalam situasi perang Rafale bisa mendarat dan terbang di jalan tol. Rafale menggunakan mesin Snecma dengan konsumsi bahan bakar rendah, tapi mampu terbang 2 kali kecepatan suara. Bahan pesawat terbuat dari komposit menyerap radar dan kompresor mesin didesain agar sulit dideteksi radar lawan. Rafale yang dibeli Indonesia juga dilengkapi radar AESA, radar yang mampu mendeteksi pesawat lawan sejauh 200 km. Sekaligus mampu melakukan perang elektronik, gangguan jeming sinyal radar lawan. Rafale dilengkapi teknologi canggih pelacakan inframerah, OSXF. Pesawat ini mampu mengejar pesawat siluman dari jejak hawa panas mesinnya. Rafale sanggup membawa 9.000 kg bom. Dilengkapi rudal supersonik jarak jauh Mika, Exocet, namun Rafale juga sanggup diajak dogfight, duel jarak dekat di udara. Filosofi, karakteristik kemampuan manuver aerodinamisnya, Rafale dianggap sangat cocok menghadapi ancaman geopolitik di Selat Malaka yang padat dan sempit. Rafale akan ditempatkan di Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin, Skuadron Udara 12 di Pekanbaru Riau, sangat dekat dengan Kuala Lumpur Malaysia, dan Singapura. Di masa depan, Rafale juga akan disiagakan di mulut Laut Cina Selatan di Skuadron Udara 1 di Pangkalan Udara Supadio Pontianak. Rafale disiapkan menghadapi dinamika garis putus-putus Tiongkok di Laut Cina Selatan. Prabowo sadar, pembelian pesawat tempur jangan sampai mengulangi kesalahan masa lalu. Pesawat Hawk Inggris dan F-16, Indonesia mendapat embargo malah dilarang dipakai perang. Hubungan baik Prabowo dan Emmanuel Macron menjadi jaminan Rafale bebas digunakan tanpa ancaman embargo di saat perang. Media Prancis La Tribune pada Juli tahun lalu menyebutkan, Indonesia akan menambah pesanan Rafale dari 42 menjadi 66 unit. Menurut berita tersebut, kesepakatan penambahan 24 unit Rafale disepakati saat Prabowo bertemu Macron saat perayaan Hari Bastille di Paris tahun lalu. Hubungan baik Prabowo dan Emmanuel Macron juga memudahkan pola pembiayaan rahasia dan sumber dananya. Pola pembiayaan yang melibatkan Bank Prancis BNP Paribas dan Bank Mandiri di Cayman Island dengan perantara Crédit Agricole adalah skema rahasia tingkat tinggi. Underlying pencairan aset petinggi negara masa Orde Baru adalah rahasia Presiden Prabowo tanpa harus mengganggu anggaran belanja negara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan, pembiayaan alutsista tanpa batas
kedaulatan negara tidak ada harganya. Prabowo tahu banyak aset orang Indonesia di luar negeri yang bisa dimanfaatkan untuk pembelian senjata. Kini 3 pesawat Rafale sudah datang dan akan mulai ditempatkan di Pekanbaru. Indonesia tidak suka, tidak mau berperang. Tapi Indonesia tidak mau polos, tidak mau direndahkan. Ancaman terburuk jika Malaysia nekat menyerang Laut Ambalat, maka dalam hitungan menit Rafale akan terbang hancurkan Kuala Lumpur, Malaysia. 66 Rafale sama dengan 5 skuadron di Pekanbaru dan Pontianak. Kalau Malaysia memantik perang di Ambalat, maka Sabah dan Sarawak akan rata dengan tanah. Ada pepatah kuno, jika inginkan perdamaian, maka bersiaplah untuk perang.